Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-fawaidu al-mustanbatah minal ayatil ula min suratil kahfi. Faedah surat al-kahfi. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan tidak menjadikan kitab tersebut kebengkokan. Qayyima, sebagai bimbingan yang lurus. Liyungdhira ba'san syadidan min ladunhu, sebagai pemberi peringatan akan adab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka beramal dengan amalan-amalan saleh, bahwasanya mereka mendapatkan balasan yang baik, makithina fihi abada, yang mereka kekal selamanya di situ. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan sebagai pemberi peringatan terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya Allah telah menjadikan anak, Allah memiliki anak. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim, mereka demikian juga leluhur-leluhur mereka sama sekali tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh besar, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba, tidaklah yang mereka katakan itu kecuali adalah suatu kedustaan semata. Yustafadu min hadhil ayat iddatu fawaid. Faedah-faedah yang didapatkan dari ayat-ayat ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, anna jami'al mahamid milkun lillahi mustahiquhu lahu, bahwasanya seluruh pujian-pujian adalah milik Allah dan Allah berhak untuk mendapatkannya. Al-faidatu tsaniyah anna Allah subhanahu wa a'raful ma'arif, bahwasanya faedah yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah a'raful ma'arif, nama yang paling ma'rifat. Wallahu wal ma'luh, dan Allah lah yang al-ma'luh, yang diibadahi. Al-mustahiq li jami'il ibadah, yang berhak untuk mendapatkan seluruh peribadatan. Wa ifradihi biha duna ma siwa, dan diesakan dengan ibadah-ibadah tersebut tanpa yang selainnya. Wasmullahi mustalzimun li jami'i sifatil kamal, dan nama Allah ini yastalzim, berkonsekuensi bahwasanya Allah memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wasmullahi la yusamma bihi ghairuh, dan nama Allah tidaklah dinamakan dengannya selain Allah. Wa asma'ullahi mustaqqah, dan nama-nama Allah itu mustaqqah, yaitu menunjukkan nama dan menunjukkan sifat. Kullu ismin yuthbitul isma lillah, setiap nama menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Fallah mustaqqun minal uluhiyah, fallah, nama Allah ini diambil dari al-uluhiyah. War-Rahman mustalzimun sifat ar-rahmah,
Adapun Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, dia berkonsekuensi sifat Ar-Rahmah. Yaitu selain dia menunjukkan nama Allah yaitu Ar-Rahman, menunjukkan sifat Allah Ar-Rahmah. Wal alim li sifatil ilm. Al-alim, nama Allah menunjukkan yang mendapatkan nama yaitu Allah, dan menunjukkan sifat dari Allah yaitu al-ilm, ilmu. Wal qadir li sifatil qudrah. Dan nama Allah Al-Qadir juga berkonsekuensi sifat Al-Qudrah, kekuasaan, kemampuan. Wal Halim li sifatil hilm wa hakadha. Dan nama Allah Al-Halim menunjukkan sifat Al-Hilm, dan seterusnya. Wal ilahu huwal ma'luh. Dan ilah artinya adalah ma'luh, yang diibadahi. Alladzi ta'allahahu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa ta'ziman wa khasyatan wa ragbatan wa rahbatan. Yang hati-hati ini tunduk kepadanya, beribadah kepadanya, disertai rasa cinta, pengagungan, penghormatan, takut dan berharap. Fasmullahi fihi itsbatul uluhiyah lillah. Maka nama Allah terdapat penetapan uluhiyah, yaitu peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mustalzimun li jami'i sifatil kamal. Dan nama Allah ini berkonsekuensi seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Wa kullu amalin yuradu bihi ghairu wajhillah fahuwa batil. Dan setiap amalan yang diinginkan darinya selain wajah Allah, maka itu adalah amalan yang batil. Wa kullu mahbubin siwallahi. Dan setiap yang dicintai selain Allah, musawiyan lillah, yang sama, disamakan kecintaannya kepada Allah, fahuwa mahbubun bil batil, maka itu adalah sesuatu yang dicintai dengan batil. Wa ibadatu ghairihi wa hubbu ghairihi tajlibul fasad. Ibadah kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah, ini akan mendatangkan kerusakan. Kama qala subhanahu law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Seandainya pada keduanya, itu pada langit dan bumi, terdapat ilah-ilah selain Allah, maka niscaya langit dan bumi itu akan rusak. Al-faidatu tsalisah annal Qur'anal Karim munazzalun min indillahi azza wa jalla. Faedah yang ketiga, bahwasanya Al-Quran Al-Karim itu turun dari sisi Allah azza wa jalla. Wa anna Allah takallama bihi biharfin yukra wa bisautin yusma. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takallama bihi, Allah berbicara dengan Al-Qur'an, dengan suara, dengan huruf yang bisa dibaca dan suara yang bisa didengar. Walihada qala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Fallahu ta'ala anzala al-Qur'ana ala abdihi wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, melalui perantara Jibril. Wa takallama subhanahu bil Qur'an wa sami'ahu Jibril minallah biharfin wa saut. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Al-Qur'an dan didengarkan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala dengan huruf dan suara. Fa'alqahu Jibril ala qalbi Muhammad. Kemudian Jibril sampaikan ini kepada hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu turun dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu Jibril alaihi salam.
Fahadihil ayatul lati fi awali suratil kahfi wa ma ba'daha fiha annal qur'ana munazzalun ghairu makhluk. Maka ayat yang terdapat pada awal surat Al-Kahfi ini dan juga yang setelahnya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dan bukanlah makhluk. Al-faidatul rabi'ah isbatul uluwi lillah. Li'anna al-Qur'ana munazzal wa tanzilu yakunu minal a'la ilal asfal. Faedah yang keempat, penetapan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha tinggi. Li'anna al-Qur'ana munazzal, karena Al-Quran itu diturunkan dan penurunan itu dilakukan dari yang tinggi ke yang rendah. Al-faidatul khamisa anna Allah subhanahu wa ta'ala mahmudun ala kulli hal inda fawatihil umur wa khawatimiha walahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Faedah yang kelima, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu terpuji pada setiap keadaan, di awal dan di akhir, dan segala pujian hanya bagi Allah di dunia ataupun di akhirat. Al-faidatus sadisa anna Allah mahmudun ala inzalil kitabil azim. Faedah yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dikarenakan Allah menurunkan kitab yang agung. Li'annahu a'zamu ni'matin, karena Al-Quran itu adalah nikmat yang paling agung. An'ama biha 'alal khalq, yang Allah berikan, anugerahkan kepada makhluk. Haitsu akhrajahum bihi minadh-dhulumati ilan nur, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, para makhluk, para manusia, jin dan lain sebagainya, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Al-faidatus sabi'ah anna nuzul al-Qur'an ni'matun ala abdihi Muhammad alal khusus wa ni'matun alal ibadi alal umum. Faedah yang ketujuh, bahwasanya turunnya Al-Quran merupakan nikmat bagi hambanya Muhammad alal khusus, secara khusus, dan nikmat kepada hamba-hambanya secara umum. Li'anna Allah syarrafahu bi inzali hadzal kitab alaihi fahuwa tasyrifun lah, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan Alkitab kepada beliau, dan ini adalah bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ni'matun 'alal ibadi jami'an, dan juga ini merupakan nikmat atas hamba semuanya. Li'anna Allah akhrajahum bihi minadh-dhulumati ilan nur, karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dengan Al-Qur'an dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Al-faidatus saminah, faedah yang ke-8. Annal kitaba qayyimun la wijaja fiha wala zaid, bahwasanya Al-Qur'an itu qayyim, lurus, tidak ada kebengkokan dan tidak ada kecondongan. Bal huwa wadihun jaliyun yahdi ila siratil mustaqim. Bahkan Al-Quran itu wadih, jelas, terang benderang, menuntun kepada jalan yang lurus. Walihada qala subhanahu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan tidak menjadikan padanya kebengkokan. Qayyiman, bahkan sebagai bimbingan yang lurus. Fa kitabullahi qayyim la zaygha fihi wa la wijaj. Bal huwa wadihun bayyin yahdi ila siratil mustaqim. Maka kitabullah itu qayyim, lurus. Tidak ada kebengkokan dan kecondongan padanya. Bahkan jelas, terang benderang, gamblang, yahdi ila siratil mustaqim, menuntun kepada jalan yang lurus.
Al-faidatu tasi'ah anna al-Qur'ana indharun wa bisyarah. Faedah yang ke-9 bahwasanya Al-Qur'an itu adalah indhar dan bisyarah, sebagai peringatan dan sebagai kabar gembira. Fahuwa indharun lil kafirina wa bisyaratun lil mu'minin. Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang-orang kafir dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Qaiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Agar Allah memberikan peringatan, adab yang sangat pedih dari sisinya, dan sebagai memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-faidatul ashirah, faedah yang ke-10, annal mu'minina humul ladina ya'maluna salihat. Orang-orang yang berimanlah yang mereka beramal dengan amalan saleh. Al-faidatul hadiyata asyrata, itsbatus sawabil alal a'mal, penetapan sawab pahala bagi amalan-amalan. Wa annal mu'mina yujaza ala a'malihi bis sawab wal kafir yujaza ala amalihi bil iqab. Bahwasanya orang yang beriman mereka mendapatkan pahala atau balasan atas amalan-amalan berupa pahala dari Allah. Sementara orang-orang yang kafir mereka mendapatkan balasan atas amalannya adalah sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tsaniyata asyrata annal Qur'ana indharun lil ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Qur'an adalah sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang mengucapkan ittakhadallahu walada, Allah memiliki anak. Al-faidatu tsalisata asyrata anna hadhil kalimah wa hiya qauluhu ittakhadallahu walada min a'dhamil kufri wad dalal. Bahwasanya faedah yang ke-12 bahwasanya kalimat, yaitu kalimat ittakhadallahu walada, Allah memiliki anak, ini adalah kalimat yang merupakan bentuk kekafiran dan kesesatan. Al-faidatur rabi'ata asyrata, faedah yang ke-14, anna qaila hadhil kalimah la mustanada lahu wala dalil. Bahwasanya yang mengucapkan kalimat tersebut, Allah memiliki anak, tidak ada sandaran, tidak ada dalil bagi dia. Wa innama huwa liftira'u wal kadhib, itu hanyalah karangan dan dusta saja. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada orang yang mengatakan ittakhadallahu walada, Allah memiliki anak, malahum bihi min ilmin wala li abaihim, tidaklah mereka memiliki ilmu tentang itu dan juga tidak leluhur-leluhur mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh berat, dahsyat kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba, tidaklah apa yang mereka ucapkan tersebut kecuali kedustaan. Wafaqallahu al-jami' li ta'atihi wa razaqallahu al-jami' al-ilman nafi' wal amala salih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.